Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 116 bagian ketiga. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu ma hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya mim dipanjangkan 2 harokat. Ma ta'lamu ma fi. Ada hukum mad tabi'i namanya mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Maka huruf fa dipanjangkan 2 harokat sama seperti mim. Ta'lamu ma fi nafsi. Ini punya sifat namanya hams dari segi angin ya. Jadi anginnya harus keluar, bukan naf tapi naf. Nafsi. Selanjutnya si hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Maka sin dipanjangkan 2 harokat. Ma fi nafsi wala. La hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah di lain kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah terdapat pada kata pertama yaitu la. Sedangkan hamzahnya alif dengan harokat fathah a terdapat pada kalimat kedua yaitu a'lamu. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wala a'lamu ma hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya mim dipanjangkan 2 harokat. Ma fi hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Maka ini pun sama, panjangnya hanya boleh 2 harokat. Ma fi naf. Nah ini tadi sama kayak yang di atas ya. Fa dari segi angin, anginnya harus keluar. Naf, mengalir anginnya. Dan dari segi suara, suaranya mengalir. Jadi anginnya mengalir, nafasnya mengalir. Nafsik. Huruf kaf jika sukun ya, hati-hati jangan sampai ketinggalan sifat hamsnya atau anginnya ya. Jadi selain sifat syiddah dari segi suara yaitu suaranya tertahan, nafsik, kaf juga punya sifat dari segi angin yaitu keluar angin, hams, sik. Untuk kaf yang sukun maka anginnya keluarnya terakhir setelah keluar bunyi. Nafsik. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti di sini lebih utama. Innaka
In ada hukum gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah, sebab nun bertasydid. Cara bacanya, nun ini didengungkan, bunyi dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat sampai terasa ke hidung. Jadi bunyi N tahan. Innaka anta Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab. Ikhfa aqrab, sebab nun sukun menghadapi huruf ta. Cara membacanya, bunyi nun sukun disamarkan, dipersiapkan menuju makhraj huruf di depannya yaitu huruf ta, terus ada dengungannya. Jadi kita harus tahu makhraj dari huruf ta. Huruf ta makhrajnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuh gigi seri atas. Ta, ujung lidah kita mau nempel ke sana ke pangkal gigi tapi belum, masih ada jarak. Ta. Oleh karena itu bunyi dengungannya sedikit ya. Bunyi masuk hidung sedikit, aliran suara dari mulut masih banyak karena ta makhrajnya dekat dengan makhraj huruf nun. Ta'alla, la hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah ya. Maka cara baca huruf lamnya adalah dipanjangkan 2 harokat. Allamul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf ghain. Maka cara baca lam sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qomari. Allamul ghuyub. Yub, hukum madnya adalah mad arid li sukun, sebab ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya huruf ba. Maka ya-nya dipanjangkan, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ghuyub. Huruf ba-nya apabila berhenti hukumnya qalqalah kubra, karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun karena berhenti ya atau disukunkan. Maka ba-nya kita pantulkan dengan pantulan yang besar. Ghuyub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan cara baca dari huruf ra ini. Caranya bagaimana, kemudian apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.